Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil asma'il husna was sifatil ula. Wassalatu wassalamu ala nabiyil habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil wara wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nastaghfirullahal 'azim. Yang kita muliakan para alim ulama, tuan-tuan guru kita, pengurus masjid kita, imam-imam masjid kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, termasuk yang datang agak jauh dari Sekarnan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampunkan segala dosa-dosa kita, baik yang kita sengaja maupun yang tidak sengaja. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutupi segala aib-aib kita di dunia dan akhirat. Kalau bukanlah Allah yang menutupkan aib-aib kita, sungguh telah tercela kita di mata manusia, apalagi di mata Allah. Namun dengan kasih sayangnya kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menutupkan aib-aib kita dan mengampunkan dosa-dosa kita semua, memberikan keselamatan dan keberkahan kepada kita semua. Dan tidaklah kita setelah pulang daripada pengajian ini dan setelah salat Isya berjamaah, melainkan kita keluar dari masjid ini dalam keadaan telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan melanjutkan membacakan kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah di Sayyidi Ahmad Ibn Ata'illah As-Sakandari. Telah kita pelajari begitu banyak hikmah. Kalau tidak khilaf malam ini hikmah yang ke-88, kalau tidak khilaf, saya lupa juga. Sesungguhnya isi daripada hikmah-hikmah, kalam-kalam mutiara daripada seorang kekasih Allah yang bernama Sayyidi Ahmad Ibn Ata'illah As-Sakandari ini semata-mata mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar bahagianya kita hanya dengan Allah, dan agar kita selalu tenang, damai dalam ketaatan dan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap saat agar kita selalu ingat dan mohon ampun atas segala dosa-dosa kita, sehingga kita termasuk hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidak ada yang paling tinggi kedudukannya melainkan ketika seseorang telah diridhai oleh Allah, telah disukai, telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah harapan kita. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Tuhanku, engkaulah tujuanku dan ridhamulah yang aku inginkan. Qala Sayyidi Ahmad Ibn Ata'illah As-Sakandari, kafal 'amilina jazaan ما هو فاتحه على قلوبهم في طاعته وما هو مورده عليهم من وجود مؤانسته. Cukuplah begitu besarnya balasan bagi orang-orang yang beramal guna mendapatkan ridha Allah, untuk taat kepada Allah, untuk mendapatkan ridha Allah, jazaan balasannya, ma huwa fatihuhu ala qulubihim fi ta'atihi, apa yang telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas hati-hati mereka dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih dalam kaitan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menangguhkan balasan
untuk orang-orang yang taat kepadanya, untuk orang-orang yang beramal karenanya. Allah akan berikan semenjak di dunia ini dan disegerakan, dan di akhirat akan ditimpalkan dan digandakan balasannya. Artinya tidak akan ditangguhkan oleh Allah, namun akan langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama di dunia ini. Pada hikmah-hikmah yang terdahulu, di antara balasan Allah itu adalah Allah meridai orang tersebut. Pada malam hari ini disebutkan di antara balasan yang sangat besar kepada hamba yang taat kepada Allah, yang hanya menuju ridha Allah, bahwa Allah bukakan hati-hati mereka itu sehingga menjadi taat kepada Allah, dan apa yang Allah berikan, wa ma huwa muriduhu alaihim, yang Allah datangkan kepada mereka, kepada hati-hati mereka itu, min wujudi mu'anasatihi, merasa tentram, merasa damai, merasa indah tatkala bersama Allah Subhanahu wa taala, tatkala ingat Allah, tatkala berzikir Allah, tatkala jiwanya ditawakkalkan, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-unsu, tenang. Makanya dalam doa talqin itu ada yang bunyi, Allahumma anis wahsyatahu fil kubur, ya Allah tenangkan, jinakkan mayit ini, rohnya di dalam kuburnya nanti. Dan al-unsu, rasa tenang, rasa tentram, rasa indah tatkala seorang hamba dekat dengan Allah, itu adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab di hati kita ini kan masih macam-macam bentuk kesenangan kita. Ada yang tenang dengan duit banyak, ini kebanyakan kita. Kalau sudah duit banyak, oh tenang. Padahal itu tenang yang sementara, tenang yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita, bukan tenang dengan keimanan kita. Ada yang tenang karena apa yang diinginkannya cukup. Ada yang tenang karena apa saja yang dia hendak dapat. Pas tak dapat pening pala, sedih, stres. Dan ada yang tenang bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tenang bersama Allah Subhanahu wa taala, dikatakan bahwa kesenangan-kesenangan apapun, kebahagiaan-kebahagiaan apapun, ketenangan-ketenangan apapun tak dapat dibandingkan dengan ketenangan bersama Allah Subhanahu wa taala. Qala syarihu, berkata pensyarah kitab ini, yaitu Syekh Ibn Ubbad An-Nafari Ar-Randi qaddasallahu sirrah. Dulu sudah saya sampaikan sebuah athar, inda dzikri salihin tatanazzalur rahmat, saat nama orang-orang saleh disebut atau diingat, Allah cucurkan rahmat sebanyak-banyaknya. Karena itu kita tidak perlu merasa asing atau gusar tatkala ada disebutkan nama-nama. Seperti tadi disebutkan Ibnu Athaillah, disebutkan Ibn Ubbad Ar-Randi. Siapa tuh disebut-sebut namanya? Walaupun kita tidak kenal, tapi kita hadirkan ta'zim, memuliakan mereka, mencintai mereka, karena mereka adalah orang-orang salihin. Saat menyebut nama orang-orang salihin dengan suka dan bahagia, yakinlah Allah akan curahkan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bahkan sering nama-nama wali disebut, nama-nama ulama disebut. Sebab ada orang yang tak suka, nama siapa entah, kenal pun tidak aku. Bagi kita, walaupun kita belum tahu, tapi kita husnuzon ketika itu adalah orang-orang saleh yang disebut namanya, Allah cucurkan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kata Sayyidi Ibn Ubbad Ar-Randi, hadza bayanun akhar,
ini penjelasan yang lain. Kemarin Allah berikan ridha, Allah jadikan hamba itu taat sehingga Allah meridainya. Itu balasan Allah untuk orang-orang yang beramal karena Allah, yang taat karena Allah, yang mendahulukan Allah. Kemudian Allah berikan rasa tenang. Selain Allah berikan ketaatan, Allah datangkan di dalam hatinya ketenangan, yang dulu kita sebut dengan al-warid atau al-waridat. Ada al-warid yang merupakan anugerah kepada Allah yang memotivasi kita untuk taat kepada Allah. Contoh, malam hari ini Allah gerakkan hati kita hadir ke Masjid Ar-Rawdah. Kalau Allah tak gerakkan, tak akan datang kita. Walaupun kita tahu, bahkan mungkin tetangga masjid bisa jadi tak mau. Dengarlah banyak pengajian di Masjid Ar-Rawdah. Jumat ada, malam Minggu ada, malam Kamis ada misalnya. Tapi cuma dengar saja. Tidak digerakkan Allah hatinya. Tidak digerakkan Allah sehingga dia melangkahkan kakinya mau datang. Tapi kita bersyukur, kita termasuk orang yang diberikan warid, anugerah oleh Allah, namanya waridul iqbal, agar kita mau datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah nanti al-waridat itu berupa ketenangan, tentram, dan inilah ketenangan yang hakiki, yang sesungguhnya. Sebab zaman sekarang ini banyak yang menjadikan orang tidak tenang, umumnya karena dunia. Mohon maaf, ketika pilkada selesai, dalam berbagai macam itu, wallahu alam informasinya begitu banyak yang kemudian tidak lagi tenang, duit banyak habis misalnya, contoh ya. Tapi kalau orang yang beriman tidak ada masalah dia, karena dia tahu ini adalah ikhtiar yang menentukan Allah misalnya. Sehingga banyak juga ada orang yang usaha karena terlalu tinggi targetnya, tidak ada kabul-kabul, sehingga sakitnya tidak jelas. Dicek dokter tidak ada sakit dah, tapi dia sakit. Ada istilah kejiwaan namanya psikosomatik. Dia sakit tapi tidak tahu penyebab sakitnya itu. Ternyata karena ada kesedihan yang terjadi, kekecewaan yang terjadi dan sebagainya. Kenapa? Salah satu sebabnya dia hanya mendapatkan ketenangan yang sementara. Saat penyebab ketenangan itu tak dapat, maka hilanglah ketenangannya. Karena itu hadiah tertinggi dari Allah dalam istilah tasawuf disebut dengan ahwal. Ada namanya al-maqamat, ada namanya hal, maqam dan hal. Ada yang berbentuk stasiun rohani karena bersungguh-sungguh, lalu kemudian Allah berikan hadiahnya. Salah satu hadiah dari Allah adalah al-unsu billah, tenang bersama Allah. Salah satunya lagi nanti al-mahabbah, cinta dari Allah. Yang tertinggi ar-ridha, maqam ridha, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan diridai. Makam ridha ya, radiyatan mardiyah, ridha lagi diridai. Ini makam wal. Secara umum makam ini hanya milik Rasul-Rasul Allah, Nabi-Nabi Allah, dan di antara kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab ridha ini makam yang tertinggi. Apa yang Allah beri dia ridha, dan Allah pun ridha. Enakkah tak enakkah tidak bergerak hatinya. Kalau kita kan hilang dikit sedih, stres, aduh, lewat, luput ya. Bahkan ada ungkapan yang lebih dahsyat lagi, sial misalnya. Tapi orang yang sudah sampai ke tahap apa ridha ini tidak ada lagi keluh kesah. Bahkan dia malu, sampai sakit pun ngadu ke manusia, malu. Aku kok sakit, aku sakit.
Kalaupun nak nyebut sekali-sekali saja. Sebab kalau sering-sering dia malu seakan-akan mengadukan perbuatan Allah kepada makhluk. Tashku may yarhamuk, kata wali Allah, seorang wali Allah, kau mengadukan perbuatan Tuhan yang menyayangimu ila man la yarhamuk, kepada makhluk yang tidak menyayangimu. Masa kau laporkan ke makhluk apa yang Tuhanmu buat untukmu? Seakan-akan kita protes dan kecewa. Tapi sebagai manusia biasa dimaafkan, bolehlah. Sakit pala sesekali sakit pala aku ni, tak enak badan aku, boleh. Buntu aku ni boleh sesekali aja. Tapi kalau setiap hari buntu aku ni, asal ketemu kawan buntu aku ni, kalau nyebut buntu terus padahal ada duit, nanti dibuntukan Allah ni kan. Jadi jangan terlalu banyak, apalagi sampai curhat ke Facebook, curhat tu ke Allah. Nanti di Facebook tahu, aduhai menderitanya hidupku, di Facebook taruhnya banyak keluh kesahnya. Tapi bagi kita bertahap-tahap, mohon Allah SWT selalu menjagakan kita dan memberikan kita sesuai dengan kemampuan kita. Maunya kita yang enak-enak mudah-mudahan Allah tolong kita, Allah kasihan dengan kita, Allah ridai kita dengan sifat kelembutannya. Minal jazail muajjal, balasan yang dicepatkan. Allah muliakan hamba-hambanya yang dekat dengannya, bukan hanya nunggu di akhirat, di dunia ini pun diberikan Allah langsung ridhanya, ahli untuk mendapatkan ridha Allah, pantas mendapatkan ridha Allah. Kemudian tenang bersama Allah. Macam kita masuk masjid ni, insya-Allah kalau kita ikhlas, ikut juga mendengar pengajian ikhlas, insya-Allah hati kita tenang. Yang tadinya kacau-kacau, kita hadirkan hati kita, ingat Allah, rindukan Allah, ingin ridha Allah, menjadi tenang hati kita. Walaupun campur-campur dikit okeylah. Tapi kalau dah keluar masjid nanti balik pula, aduh, macam mana bayar hutang? Ingat pula hutang, ingat pula ini, ingat pula ini. Karena itu Nabi bilang, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, kalau sedang kumpul ingat Allah di rumah Allah, Allah turunkan as-sakinah, nazalat alaihimus sakinah, tenang kita. Mudah-mudahan tenang seperti inilah yang kita inginkan selalu ada. Ini tenang kita waktu ginilah, tapi waktu keluar nanti ya balik pula kita pelokak. Padahal tenang seperti ini yang sangat mahal harganya. Al-mu'anasah, al-unsu billah. Wa huwa, apa balasan Allah yang disegerakan itu termasuk annal amilin li rabbihim, bahwa orang-orang yang beramal-amal untuk ridha Tuhan mereka, yang beramal soleh karena Tuhan mereka, yaftahu lahum, Allah bukakan bagi mereka minal ma'arif, di antara pengetahuan-pengetahuan yang berharga yang tidak semua orang dapat. Pengetahuan yang mendekatkannya kepada Allah, yang membuatnya rindu kepada Rasulullah, yang membuatnya ingin dekat dan taat kepada Allah, memperbaiki amal ibadahnya. Yang sering dapat kita pengetahuan yang tentang banyakkan duit cuman, tapi kalau yang Allah sukai, Allah bukakan dia ma'arif, pengetahuan-pengetahuan yang mengantarkan dia untuk mendapatkan ketenangan bersama Allah. Wa yuridu ala qulubihim min anwa'il lataif, dan Allah datangkan ke dalam hati mereka berbagai macam-macam kelembutan dari Allah. Latifah, lataif, dari kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Ma yatanassamuna minhu ruhul unsi atau rauhul unsi, yang menyebabkan mereka merasa berada dalam kenikmatan, rasa tenang, rauhul unsi, indahnya ketenangan bersama Allah. Wa yatana'amuna bihi, merasa nikmat mereka dengan ketenangan tersebut, fi hadratil qudus, di hadapan kebesaran Allah yang maha suci, dalam posisi yang diberikan kehormatan. Wahada, dan keadaan tenang bersama Allah ini, min alamati wujudir ridwanil akbar, di antara tanda-tanda telah diberikan oleh Allah keridhaannya yang besar.
Kalau Allah sudah ridha kepada hambanya, hatinya tenang bahagia hanya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaiknya kalau Allah mau negur, makanya seorang yang dekat dengan Allah, kekasih Allah, para wali-wali itu takut betul kalau ada satu saat saja mereka merasa gersang bersama Allah. Takut mereka kalau ketika berdoa tidak ada nyambung, hati mereka tak hadir. Ya Allah ya Tuhanku, hati ingat ini, hati ingat ini, hati ingat ini. Bagi mereka itu azabun alim, azab yang pedih. Kenapa? Karena mereka telah mendapatkan rasa nikmat ketika bermunajat, ketika dekat, ketika ingat, ketika zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya zikir itu dianjurkan. Khusyukkah, tidak khusyukkah, zikir terus, jangan berhenti. Kenapa? Pada saatnya Allah akan berikan anugerah bahwa akan didatangkan kekhusyuan, akan didatangkan nanti keindahan dan nikmat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu semuanya zikir. Salat pun zikir, ngaji Quran zikir, salawat zikir, termasuk zikir-zikir yang diajarkan, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, dan yang diajarkan juga oleh para ulama-ulama kita dalam rangka kita ingat Allah. Alladhi yatalashadunahu kullu jaza', rasa tenang yang didapatkan dan nikmat dengan ketenangan dekat dengan Allah yang merupakan tanda daripada ridha Allah, yang menyadarkannya bahwa segala sesuatu menjadi kecil dibandingkan dengan nikmat tenang bersama Allah. Nikmat tenang bersama Allah tu kata Imam Syafi'i, "Lau kunta dza qalbin qanu'in", kalau kamu punya hati yang tenang, hati yang bersyukur, fa anta wa malikud dunya sawa, tak ada kalah engkau dengan raja yang kaya yang ada di dunia ini. Tak kalah dengan Raja Saudi, tak kalah dengan Raja Abu Dhabi, dengan Kuwait, tak kalah dengan kekayaan siapapun yang kaya. Kenapa? Karena kita punya kekayaan yang hakiki. Al-ghina ghinan nafs, kata Nabi. Kekayaan itu sebenarnya kekayaan hati. Tenang, ya, tentram. Kalau qanaah, kalau bersyukur. Tapi kalau tidak ada syukur, tidak pernah tenang lah, tidak cukup terus. Bini sudah cantik, tak tenang juga. Duit lah banyak, tak cukup juga. Rumah sudah besar, kurang juga. Takkan habis-habisnya. Ada dulu lagu orang Omar Rahmah, kalau ada salah waktu saya kecil, saya ingat ya. Tak cukup satu, nak dua, nak tiga. Itulah manusia. Tapi kalau sudah tahu, maka balasan ketenangan ini jika dibandingkan dengan yang lain-lain seperti itu, semuanya menjadi kecil. Dan inilah nanti yang disebut dengan syurga yang telah diberikan Allah di dunia ini, yaitu jannatul ma'rifah. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut, yang kenal, yang dekat dengan Allah, diberikan Allah dua syurga. Syurga di dunia ketenangan, dekat dengan Allah, kenal dengan Allah, bahagia bersama Allah. Di akhirat nanti dapat syurga balasannya, syurga al-firdaus. Wa yustahqar, semuanya menjadi hina, menjadi kecil dibandingkan dengan kenikmatan al-unsu billah, tenang bersama Allah. Kana ba'duhum yaqul, di antara para wali-wali Allah ada yang berkata, at-tamalluku lil habibi wal munajatu lil qaribi fid dunya laysa minad dunya. Bermanja-manja dengan sang kekasih, dengan ukapan yang manja, yang memelas, yang indah. Wal munajat, dan munajat, curhatan hati yang sedalam-dalamnya yang disampaikan kepada yang maha dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia, waktu hidup di dunia ini, laisa minad dunya, sebenarnya yang dilakukan itu, rasa indah itu bukan bahagian daripada dunia, bukan wujud, bukan milik alam dunia. Huwa minal jannah, tetapi itu milik alam jannah, alam syurga.
Jadi yang dilakukan saat dekat dengan Allah, munajat memuji Allah, berzikir memuji Allah, seperti kita lakukan tadi, membaca Asmaul Husna, melantunkan memuji Allah, memohon kepada Allah, itu sebenarnya adalah nikmat akhirat yang Allah berikan kepada kita sekarang. Nikmat surga, rasa indah dalam surga tersebut telah diberikan Allah semenjak di dunia ini. Itu alam-alam yang sesungguhnya. Jadi mestinya yang siaran TV program alam gaib itu bukan nengok-nengok jin, nengok-nengok hantu, bukan. Bagaimana seseorang bisa merasakan seakan-akan dia telah berada di dalam surga. Nikmat bersama Allah, nikmat salawat. Mestinya itu. Ini yang ditayangkan ngajak kita ke alam gaib yang ya. Itu bukan alam gaib sebenarnya ya, cuman kita tidak nampak. Alam gaib yang sesungguhnya itu seperti dalam surah Al-Baqarah yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang beriman kepada yang gaib. Allah, malaikat-malaikat Allah, ada surga, ada neraka, ada akhirat, itu yang gaib yang sesungguhnya. Kalau yang gaib-gaib yang kita tak nampak nih, duit gaib, itu bukan gaib sebenarnya. Hanya mata kita aja tak tampak. Yang gaib sesungguhnya itu yang wajib kita beriman. Pada yang gaib kecil-kecil itu tidak perlu kita ada duit gaib katanya ya, ada senjata gaib, itu tidak perlu kita beriman, tidak ada wajib. Tapi kalau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, adanya hari akhirat, ada surga, ada neraka, itu rukun bagi kita, fardu bagi kita. Itu bagian dari surga. Jadi rasa nikmat yang kita dapatkan saat kita dekat dengan Allah, saat kita bermanja-manja berasyik bersama Allah, saat tengah malam kita berduaan bersama Allah, ya Allah, ya Tuhanku, ya kekasih hatiku, betul-betul berdialog kepada Allah, betul-betul kita merasa curhat kepada Allah, betul-betul kita merasakan dekat dengan Allah. Nikmat yang kita rasakan tersebut dan apa yang kita lakukan itu sebenarnya kerja surga dibagi Allah sudah di dunia ini. Itu balasan bagi orang-orang yang melakukan amal-amal saleh untuk Allah, untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita terus berupaya, setiap ibadah kita nikmati, salat kita nikmati, baca Quran kita nikmati, waktu salawat kita nikmati. Yang ngadunya banyak betul kita ini dikalahkan oleh nafsu dan syaitan kita. Ibadah jadi beban kita. Apalagi kalau imamnya hafal Quran, lamunian imam nih, ngapo imam nih misalnya ya dak. Atau lamunian pengajian nih, lamunian ustadz nih macam diazab, mestinya merasa nikmat. Karena itu kita latih terus. Bagaimana kita bisa merasa nikmat? Waktu zikir, waktu belajar ilmu agama, waktu kita hadir di pengajian-pengajian mendengarkan siraman-siraman rohani yang sesungguhnya. Yang banyak ini kalaupun siraman-siraman rohani yang kita hendakkan yang cocok dengan selera kita. Mesti lucu, mesti ceritanya jangan yang serius-serius. Kalau gitu cari pelawak belah kata kita dulu ya. Tapi begitulah kita. Karena kita masih apa yang sesungguhnya kita inginkan itu bias dengan apa yang semestinya. Jadi ini alhamdulillah seperti kita tenang di sini, sebenarnya itu bahagian dari surga. Sudah alam surga nih. Alam surga sesungguhnya. Saat dengan Allah, Allah. Saat kita menyebut nama Allah, bahagia kita. Merasa indah hati kita, merasa nikmat hati kita. Mestinya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oh Allah, Tuhanku Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Baik, Maha Mencintai, Maha Memaafkan. Bahagia kita. Ini yang terjadi, kita malah nafsu kita selalu berupaya membuat kita jauh dan kita selalu kalah. Karena itu sebaik-baik yang kita lakukan, saya sendiri, mari kita berupaya senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita berupaya seperti yang diamalkan oleh para wali-wali Allah itu. Bisakah kita, dan mudah-mudahan Allah bantu kita, zahiruna ma'al khalqi, walaupun zahir kita bersama makhluk, bersama bini, bersama anak-anak, bersama kawan-kawan, bersama pekerjaan, batinuna ma'al haqqi, namun batin kita bersama Allah. Itu yang kita inginkan. Mudah-mudahan Allah tolong kita dengan kasih sayangnya dan kelembutannya. Waktu kita munajat, waktu kita salawat, hadirkan Rasulullah, karena sesungguhnya beliau hadir. Cintai Rasulullah, rindukan Rasulullah, sebagaimana para sahabat merindukan dan mencintai Rasulullah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib diriwayatkan kalau satu hari tidak bertemu dengan Rasulullah, maka akan sakitlah beliau. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Padahal setiap hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu salawat yang kita sampaikan, kita ikut dengan salawat sahabat kepada Rasulullah. Mereka bersalawat dengan sepenuh jiwa raga mereka. Ketika bersalawat, sesungguhnya kita sedang menyampaikan penghormatan dan ungkapan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada ni kita malah belum lagi. Salawat pun yang kita ucapkan, qasidah pun yang kita ucapkan asyik ya hanana ya hanana dung 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 dung. Kita masih menyukai musiknya, belum menyukai apa yang sesungguhnya kita ingin hubungkan hati kita bersambung dengan ruhani Rasulullah SAW. Tapi tidak apa-apa, ini menolong. Namun kita harus tahu apa tujuannya. Sampaikan dengan cinta. Namun salah satu kelebihan salawat, walaupun disampaikan tidak khusyuk pun tetap berpahala, sekalipun riak. Imam Al-Asyadili pernah saya sampaikan bermimpi yang tak hadir hati 10 kali ganda Allah balas. Malaikat-malaikat bersalawat kepadanya. Kalau betul-betul ikhlas dan khusyuk, maka hanya Allah Ta'ala saja yang tahu balasannya. Mudah-mudahan itulah yang mudah-mudahan dapat kita ambil, dan kita berupaya walaupun tak dapat banyak, kita pelan-pelan sedikit-sedikit memperbaiki diri kita, meskipun selalu salah, dan selalu kita introspeksi diri, nyalahkan diri kita. Dosa kita pula nengok-nengok orang. Seperti saya sampaikan pada minggu lalu, rubba hamili fiqhin ila man huwa afqah minhu. Kata Rasulullah, barangkali yang menyampaikan, yang mendengar lebih cepat menangkapnya dan mengamalkannya. Namun tetaplah kita bercita-cita menjadi lebih, agar dapat lebih baik dan semakin diridhai Allah, dan semoga Allah SWT menolong kita agar kita selalu berada di jalan yang diridhai Allah. Amin ya rabbal alamin. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.